Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni. Belajar bersama, pintar bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video Kak Hajni dari awal. Dan untuk teman-teman yang baru mengikuti kali ini, bisa klik linknya di deskripsi untuk melihat video-video sebelumnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Kak Hajni. Dan pastikan menekan tombol lonceng untuk update terus video-video yang akan Kak Hajni bagikan di setiap Kamis dan Minggu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, akan Kak Hajni share beberapa info penting dari akun official RTMPT. Jadi, untuk tahun 2021 ini, tolong dicatat tanggalnya ya. Ujian UTBK akan berlangsung selama 2 gelombang. Gelombang pertama 12-18 April 2021. Dan untuk gelombang kedua akan berlangsung dari tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Ujian akan berlangsung dari hari Senin sampai Minggu dengan 2 kali, satu harinya yaitu di pagi dan siang hari. Kemudian untuk tahun 2021 ini ada sedikit perubahan ya. Jika di tahun 2020 kita hanya mengikuti ujian dalam tipe TPS, maka tahun 2021 ini kembali seperti di tahun sebelumnya, yaitu ada 2 tipe, TPS dan TKA. Nah, TPS atau tes potensi skolastik itu sama seperti sebelumnya. Untuk TKA ada 3 tipe, yaitu TKA Saintek untuk teman-teman yang akan memilih jurusan IPA, kemudian TKA Sosum untuk teman-teman yang akan memilih jurusan IPS, dan TKA campuran. Nah, untuk TKA Saintek masih sama seperti sebelumnya, yaitu terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk TKA Sosum di tahun 2021 ini sudah menghilangkan matematika Sosum ya, jadi hanya tersisa ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dan TKA campuran seperti biasa, yaitu campuran dari TKA Saintek dan TKA Sosum. Nah, hanya tersisa 3 bulan lagi ya, jadi teman-teman terus rutin untuk menjawab soal-soal latihan. Dan jika menemukan kesulitan, bisa bertanya ke Kak Hajni lewat akun sosial media di bawah ini. Oke, langsung saja ke pelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Oke, soal yang pertama, perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P sama dengan 3 kg lebih berat dari S. Jadi kita misalkan saja ya, P 3 kg lebih berat, artinya S ditambah 3. Kemudian Q 6 kg lebih ringan dari R, maka Q adalah R dikurang 6 karena lebih ringan. Dan S adalah 2 kg lebih berat dari Q, maka S sama dengan Q ditambah 2. Jika diketahui berat badan S 40 kg, nah untuk soal ini diketahui S adalah 40 kg. Jadi kita tambah saja, S adalah 40 kg. Maka kita masukkan ke persamaannya, 40 sama dengan Q ditambah 2. Maka Q sama dengan 40 dikurang 2 ya, sama dengan 38 tahun. Mana lagi yang bisa kita selesaikan? Persamaan yang pertama, P sama dengan S tambah 3. Nah, S-nya 40 kan? Maka P sama dengan 40 ditambah 3 sama dengan 43. Kita sudah punya nilai S 40 kg, S. Kemudian sudah dapat nilai Q 38, nilai P 43. Apalagi nih yang belum dapat? Nilai R ya. Nilai R itu persamaan yang kedua ambil. Maka Q sama dengan R dikurang 6. Q-nya 38 sama dengan R dikurang 6. Maka R sama dengan 38 ditambah 6 sama dengan 44. Jadi sudah dapat semua nilai-nilainya. Tinggal kita lihat pilihan jawabannya. Maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah P lebih besar dari R. 43 lebih besar dari 44. Benar atau salah? Salah ya. Yang pertama salah. Yang B, S lebih besar dari R. 40 lebih besar dari 44. Masih salah juga. Kemudian R lebih besar dari P. 44 lebih besar dari 43. Benar? Benar ya, 44 lebih besar dari 43. Nah, kalau sudah ketemu ini, tidak perlu dilanjutkan lagi ke pilihan selanjutnya ya. Jadi langsung saja jawabannya adalah C.
Oke, soal selanjutnya tentang sudut ya. Segitiga BEA sama kaki dengan BA sama dengan EA. Titik C terletak pada perpanjangan garis AB. Titik F terletak pada AE. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE. Jika sudut A 54 derajat, diketahui ya, sudut A adalah 54 derajat. Dan sudut EFD adalah 68 derajat. EFD yang di sini ya, 68 derajat. Maka nilai X adalah, nah, karena ini soal segitiga sama kaki, artinya AB dan AE itu panjangnya sama. Maka jika panjangnya sama, berlaku sifat sudut AEB itu sama dengan sudut ABE. Karena kakinya sama, maka sudut ABE itu sama dengan sudut AEB. Paham ya? Nah, dalam satu segitiga, besar sudutnya 180 derajat ya. Maka besar sudut AEB ditambahkan sudut ABE ditambahkan sudut EAB haruslah 180 derajat. Karena satu segitiga ya. Nah, karena nilai AEB tambah sudut ABE sama, kita anggaplah 2 kali lipat ya. 2 sudut AEB ditambah 54 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka 2 sudut AEB itu sama dengan 180 derajat kurang 54 derajat. Sama dengan berapa? 180 kurang 54. Sisanya adalah 126 derajat ya. Nah, maka besar sudut AEB itu sama dengan 126 derajat dibagi 2 sama dengan 63 derajat. Oke. Nah, artinya sudut AEB sama dengan sudut ABE sama dengan 63 derajat. Sekarang ini yang pertama-tama kita melihat segitiga ABE ya. Segitiga ABE yang segitiga sama kaki. Kemudian kita melihat segitiga FED. Segitiga FED. Nah, kita sudah mengetahui besar sudut EFD itu 68 derajat. Sudut AEB itu sama dengan sudut AEB sama dengan sudut FED sama dengan 63 derajat. Maka besar sudut EDF sama dengan 180 derajat ya, seperti tadi. Karena suatu segitiga, besar total sudutnya adalah 180 derajat dikurang sudut DFE dikurang sudut DEF sama dengan 180 derajat dikurang 63 derajat dikurang 68 derajat ya. Sama dengan berapa teman-teman hasilnya? Oke, benar ya. Jadi 49 derajat. Nah, maka besar sudut EDF yang ini adalah 49 derajat. Nah, apa hubungannya sama si X? Kita melihat bahwa sudut EDF yang di sebelah sini itu bertolak belakang kan dengan sudut si X. Apa sih makna bertolak belakang? Artinya sudut EDF itu bertolak belakang dengan sudut X. Maka jika bertolak belakang berlaku rumus sudut EDF itu sama dengan sudut X. Ya, jadi kalau bertolak belakang artinya besar sudutnya sama. Maka berapa besar sudut X? Sama dengan 49 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jadi jangan lupa ya sifatnya ya. Sudut yang bertolak belakang adalah besarnya sama. Oke, soal selanjutnya ya, tentang perbandingan.
Mirana menjual perhiasan buatan rumah. Jika di bulan Mei ia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April. Jadi di bulan Mei jualannya itu 3/5 dari jualannya di bulan April. Dan di bulan Juni menjual 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Nah, di bulan Juni itu jualannya 1/6 dari bulan Mei. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualannya di bulan Mei dan Juni? Nah, teman-teman, kalau misalnya ketemu soal tentang perbandingan, itu lebih mudah kalau kita misalkan saja salah satunya. Jadi kita misalkan saja, karena yang pertama itu ketemu perbandingan di bulan April, kita misalkan jualannya di bulan April itu suatu angka. Nah, supaya tidak berkoma, itu kita ambil saja yang kelipatan 5. Misalnya kita ambil 10. Paham ya? Jadi kalau ketemu soal perbandingan, lebih mudah kita ambil permisalan saja. Nah, misalkan April sama dengan 10, maka kita bisa menyelesaikan Mei menjadi 3/5 dikali 10 ya. Artinya 10 dibagi 5, 2 kali 3, 6. Nah, kalau gitu kalau Mei-nya 6, gimana dengan Juninya? Juni itu sama dengan 1/6 dari Mei. 1/6 kali 6 sama dengan 1. Nah, kita menemukan bahwa jualan di bulan Aprilnya 10, permisalan kita, di bulan Mei 6, di bulan Juni dapatnya 1. Nah, tinggal masuk ke persoalan kita. Apa yang ditanya? Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni? Maka ditanya adalah April perbandingannya dengan rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni. Itu rata-ratanya ya, rata-rata Mei plus Juni. Ini tapi ambil nilai rata-ratanya. Maka sama dengan April adalah 10 ya. Kalau Mei Juni rata-ratanya berarti 6 ditambah 1 dibagi 2. Maka sama dengan 10 per 6 tambah 1, 7 ya. 7 dibagi 2. Nah, hasilnya gimana nih disederhanakan? Boleh kita balik. Jadinya berapa? 10 dikali 2/7. Maka sama dengan adalah 20/7. Jadi jawabannya adalah D. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus video-videonya Kak Azni di hari Kamis dan Minggu di jam 8 pagi. Terima kasih.